Shalom pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan saya Pendeta Yani Manori, SSI akan menyampaikan kabar sukacita dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan pada saat ini. Maka sebelum kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, marilah kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab kasih karunia-Mu telah menyelamatkan kami dan telah memberi kami dalam kehidupan baru di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Di saat ini ya Tuhan, dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, kami rindu dan datang kembali menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kami. Siapakah kami ya Tuhan Allah Yesus dan Roh Kudus? Kami adalah manusia biasa yang terbatas. Namun sesungguhnya Tuhan mempercayakan kami untuk memberitakan firman kebenaran-Mu kepada semua orang yang mendengar firman-Mu di saat ini. Itulah sebabnya Roh Kudus bekerja luar biasa untuk memberi sukacita, damai dan sejahtera baik kepada pemirsa Tabura Injil, bahkan juga hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan di saat ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Jauhkan daripada kami si iblis, si jahat daripada kami yang merongrong kehidupan kami Tuhan. Kami jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan otoritas wibawa kuasa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kami dalam pemberitaan firman di saat ini. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan di saat ini terdapat di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pemirsa, demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita sekalian. Kita semua yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca serta merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Pemirsa yang terkasih, tema perenungan kita di saat ini berkata kepenuhan hidup dalam Kristus. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan dan perenungan ini sangat menarik sekali bagi kehidupan kekristenan kita pada masa kini. Bagaimana kepenuhan hidup di dalam Kristus itu kita alami dalam menjalankan tanggung jawab iman kita di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan tantangan pencobaan, yang penuh dengan berbagai ajaran-ajaran palsu. Kita melihat banyak guru-guru palsu yang bangkit tampil dengan berbagai ajaran-ajaran baru, tetapi dasar mereka adalah bukan melakukan apa yang Kristus mau, tetapi melakukan apa yang mereka mau dalam kehidupan mereka. Sehingga dasar dari Yesus Kristus itu tidak sesungguhnya akan dirasakan, dialami oleh umat Tuhan dalam praktek-praktek kehidupan mereka. Jangan dunia ini dengan segala tantangan, baik di dalam segala hal yang kita alami dalam hidup ini, kita mau terbawa arus dengan segala pengaruh-pengaruh, pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Tetapi Rasul Paulus hendak mengajak kita semua, pemirsa Tabura Injil yang berbahagia, untuk mari, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Yesus. Jangan terpengaruh. Jangan ikut-ikut ramai dengan berbagai ajaran-ajaran yang sebenarnya disesatkan oleh iblis.
yang membawa kita jatuh dalam kebinasaan. Dan pada akhirnya kita celaka. Kembalilah kepada Tuhan, tetap berdiri teguh di dalam dasar kepercayaan iman kita yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, tetapi secara khusus para pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua dan syemasi yang terus memberitakan firman Tuhan. Pegang teguh di dalam segala ajaran, tetap berpegang di dalam firman-Nya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita katakan kita sudah menjadi orang Kristen sejak kita lahir dan bertumbuh hidup sampai hari ini kita mengenal Yesus. Apakah benar kita sudah berakar atau kita hanya tidak berakar sesungguhnya dalam kehidupan kita? Sebentar ke sini, sebentar ke sana, berarti kita bukan berakar. Kita bukan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran iman Kristen yang sesungguhnya, kepercayaan kita yang sesungguhnya. Tetapi ketika orang datang dengan berbagai tawaran-tawaran dunia bagi kita, baik itu uang, kekayaan, kita mulai lagi tidak berakar. Kita mulai sudah bimbang dan ragu terhadap siapa yang telah kita percaya, yang telah dipercayai sejak dunia ini diciptakan. Kalau kita sudah jauh, mari kita kembali bertumbuh supaya kita berakar dengan baik. Karena di dalam persekutuan dengan Yesus kita akan mengalami pertumbuhan iman. Dalam segala sesuatu tantangan badai silih berganti, tapi kita tidak boleh goyah dari segala pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang telah memberi kemenangan, yang telah memberi kelepasan atas segala dosa-dosa kita. Pemirsa yang terkasih, hal yang berikut dibangun di atas Dia. Bagaimana dengan kita? Kita sudah dibangun di atas dasar Kristus. Ataukah bangunan kita ini adalah bangunan yang dibangun di atas dasar kuasa-kuasa kegelapan yang merasuk kehidupan kita? Ataukah bangunan hidup kita ini masih berpegang kepada ikatan roh-roh dunia? Kita katakan kita dibangun di atas dasar Yesus, tapi sesungguhnya ketakutan terhadap dunia, roh-roh orang mati. Tetapi juga kita takut terhadap kuasa-kuasa dunia yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Mari jemaat, pemirsa, di atas Yesus Kristus kita akan mengalami keselamatan. Dasar yang tidak pernah kokoh dan berubah. Dunia boleh berubah dengan tantangan, tetapi di atas dasar yang teguh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menjadi dasar dari gereja. Tidak ada dasar lain. Orang yang membangun persekutuan di atas dasar Yesus Kristus, maka kehidupannya akan kokoh, persekutuannya akan kokoh, persekutuannya akan maju dan berkembang menjadi berkat bagi banyak orang. Pemirsa yang terkasih, hal yang berikut adalah hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Iman yang akan menyelamatkan. Setiap orang harus memiliki iman yang teguh. Iman kepada Yesus Kristus. Tawaran dunia dalam berbagai situasi di mana saja. Tetapi iman ini tidak boleh bergoyang. Kita tidak boleh keluar dari Yesus. Kita tidak boleh bergeser dari Injil kebenaran Allah. Karena Injil itu yang akan menyelamatkan kita. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penuhilah hidup, kepenuhan hidup dalam Kristus. Saat ini membawa kita, supaya senantiasa kita melimpah dengan syukur, kata Rasul Paulus dalam bagian ayat, pasal 2 ayatnya yang ke-7 bagian terakhir. Supaya apa? Kita melimpah dengan Kristus,
syukur kepada Dia yang memberi kehidupan. Berpegang dengan segala sesuatu yang sudah kita percayai. Jangan mudah terombang-ambingkan dengan berbagai tawaran dunia. Si iblis ada di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi setiap orang yang telah dipenuhi di dalam Kristus, maka 4 hal yang menjadi perenungan tadi membawa kita untuk tetap melihat Tuhan kita yang hidup, yang bangkit dan memberi sukacita. Dan pada akhirnya Dia akan datang kembali sebagai hakim. Dia melihat apakah kita sudah hidup tetap di dalam Dia, apakah kita sudah berakar di dalam Dia, ataukah kita tetap dibangun di atas Dia dan bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus. Roh Kudus menolong kita semua pemirsa untuk tetap hidup ada di dalam kepenuhan Kristus Yesus. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasih, demikianlah firman Tuhan di saat ini, dan kita mengucap syukur dengan pemberitaan firman dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kabar baik firman Tuhan yang adalah Injil keselamatan Allah yang telah memberi kemenangan sukacita bagi kehidupan kami. Karena kami punya Yesus yang hidup yang memberi kemenangan atas kehidupan kami. Dalam segala karya-karyamu kami sungguh berbahagia karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Di mana program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan terus dan terus mau berkarya melalui media ini. Suara Tuhan Yesus Kristus dikumandangkan Tuhan. Kiranya setiap orang yang telah mendengar firman-Mu dari waktu ke waktu melalui hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah setiap kehidupan umat Tuhan di mana saja berada. Tetapi ajarlah kami Tuhan dalam 4 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Agar kami tetap hidup dalam kepenuhan Kristus Yesus. Kami tidak boleh terpengaruh dengan berbagai situasi yang ada di dalam dunia yang diprovokasi oleh si jahat iblis itu. Tetapi kami mau berdiri melihat Tuhan yang telah berkuasa di tengah-tengah dunia ini, Bapa. Berkati firman-Mu, setiap orang yang terus melakukan firman-Mu dikatakan berbahagia. Bapa Sorgawi, berkati umat Tuhan. Baik anak-anak, remaja, pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak, Tuhan berkati semua kehidupan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan, baik sebagai pegawai negeri swasta, sebagai pegawai harian honorer, sebagai petani nelayan, sebagai buruh, para pensiunan, Tuhan memberkati. Keletihan, kelelahan itu biasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan terus beri tenaga, kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah kami dari tingkat perguruan tinggi sampai PAUD. Tuhan memberkati. Beri hikmat, akal budi bagi anak-anak. Pengertian dari sorga. Anak-anak kami belajar dengan sungguh. Agar capaian cita-cita masa depan mereka boleh ada karena Tuhan yang memberkati mereka. Bapa di sorga, berkati pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah. Dan seluruh para pemimpin-pemimpin yang memangku jabatan eksekutif, legislatif, Tuhan memberkati mereka. Mereka menjadi alat-alat kesaksian-Mu, Tuhan ajar mereka supaya mereka juga dipenuhi dalam kepenuhan hidup dalam Kristus. Supaya dalam segala pekerjaan ini mereka bekerja sungguh-sungguh melayani umat Tuhan, melayani rakyat. Tetapi bagiannya adalah terlebih melayani Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tapi juga Tuhan berkati para pemimpin gereja, baik dewan gereja sedunia. Tapi juga pemimpin persekutuan gereja-gereja
di Indonesia, PGI Pusat. Tuhan memberkati semua pergerakan misi yang boleh dinyatakan melalui persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Secara oikumene Tuhan memberkati. Tapi secara khusus hamba serahkan Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerjaan Sinode, dan semua para pimpinan dalam gereja ini. Tuhan memberkati. Sampai para pimpinan jemaat klasis, Tuhan berkati. Dari pendeta, penatua, mas guru jemaat penginjil yang bekerja di seantero GKI di Tanah Papua, Tuhan jaga, lindungi, berkati. Baik yang bekerja di pesisir pantai, pegunungan, pedalaman, dan juga lembah perkotaan, Tuhan berkati, lindungi, jaga mereka. Dalam tantangan dunia ini mereka diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, baik di medan-medan misi pekabaran Injil, tapi juga dalam kehidupan ekonomi. Tuhan, bukalah tingkap surgawi, curahkan berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan Bapa di sorga, para janda, duda, yatim piatu, orang-orang berkekurangan, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga dan menaungi mereka dalam kasih sayang-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berada di trali besi, yang sedang terpidana. Kami berdoa Roh Kudus bekerja supaya dalam segala hal mereka merubah hidup mereka. Dalam segala pembinaan-pembinaan yang dilakukan bagi mereka, maka ada pembaharuan hidup. Mereka pulang akan menjadi saksi bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Program Taburai Injil ini ada orang-orang yang setia melakukannya. Tuhan berkati mereka. Berikanlah berkat-Mu mengalir dalam hidup mereka. Program ini akan terus dan terus menyaksikan kabar keselamatan-Mu. Maka Tuhan pakai media ini luar biasa, agar setiap orang yang mendengar, semua orang akan mendapat sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa di sorga. Kami sadar bahwa kami penuh dengan dosa, Tuhan ampuni dosa kami, dan biarlah di dalam segala perkara ada damai dan berkat melimpahi kami semua. Pada akhirnya kami mohon kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, demikian program Taburai Injil saat ini dengan saya Pendeta Yemanori. Ikuti terus pemirsa, karena dari semua pemberitaan firman, pemirsa akan tetap mengalami sukacita, tapi juga di dalamnya firman ini akan membawa kita untuk hidup berkarya bagi Tuhan. Shalom.